Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur dan bersuka cita hari ini karena Tuhan sungguh baik, sungguh ajaib. Kebaikannya kita bisa nikmati rasakan di dalam istirahat kita sepanjang malam. Tuhan telah jaga dan lindungi kita dengan kasih-Nya. Dan pagi hari ini kita sebagai orang percaya umat Kristiani di seluruh bumi, kita bisa menikmati sukacita dalam ibadah kita, walaupun di dalam suasana yang masih belum memungkinkan dan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap bersyukur dan bersuka cita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk masuk dalam hadirat yang kudus. Kita akan menikmati kemurahan, kebaikan, dan kasih-Nya. Mari izinkan Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh Yesus, Kau Allah yang baik, sumber kekuatan hidup kami. Roh Kudus, Kau penolong yang setia, Allah yang ajaib, kuasa-Mu ajaib, kuatan-Mu nyata, kasih-Mu sempurna. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, terpuji
Engkaulah penolong kami, Engkaulah pelindung kami, Engkau penghibur kami, sumber damai sejahtera. Engkau yang menghidupkan semangat kami, Engkau yang memberikan pengharapan, Engkau yang memberikan kepastian, Engkau yang memberikan kemenangan dalam hidup kami di dalam menghadapi pergumulan dan tantangan dunia ini. Tuhan Yesus, kami merindukan firman-Mu menjadi jawaban pagi hari ini. Melalui penyertaan Roh Kudus-Mu, Engkau menyingkapkan rahasia-Mu bagi kami semua. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran-Mu yang menjadi kekuatan, pengharapan dan jawaban hidup kami. Dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih mempertemukan kita dalam kasih-Nya yang kudus. Kita bisa menikmati sukacitanya yang melimpah. Hari ini hari Sabat, hari di mana umat Tuhan di seluruh dunia beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur, bersukacita karena Tuhan sungguh baik bagi kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan karena anugerah-Nya, karena keselamatannya, karena berkat-Nya kita masih ada hari ini. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya lah kita tetap bersyukur. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk bersungut dan mengeluh, khawatir, takut menjalani kehidupan. Karena kita percaya Allah di dalam Tuhan Yesus, Immanuel, menyertai, memberkati, melimpahi kita dengan anugerah kasih-Nya, sehingga kita tetap merasakan rasa aman dan tenang di dalam naungan-Nya. Saya juga mewakili umat Kristiani dimanapun saja berada, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim di seluruh dunia dimanapun saja saudara berada. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Biarlah di momen Lebaran Hari Raya ini umat Muslim benar-benar bisa merasakan satu kemenangan, satu sukacita, berkat yang melimpah yang datangnya daripada Tuhan. Saya berdoa biarlah umat Muslim juga diberikan kekuatan kesehatan dalam menjalani ibadah, merayakan Hari Raya Kemenangan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa besar yang kita bisa rayakan dan nikmati betapa Tuhan kasih-Nya, janji-Nya Dia nyatakan, Dia buktikan bagi kita semua. Kalau kita bisa merayakan hari raya besar di dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa penting yang bisa kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus. Kalau kita mau menyimak, ada beberapa peristiwa penting yang bisa kita renungkan sebelum Yesus naik terangkat ke surga. Yang pertama tentang kelahirannya, yang kedua tentang kematiannya, yang ketiga tentang kebangkitannya, dan yang keempat tentang kenaikannya, dan yang kelima tentang kedatangannya. Kelahirannya memberikan damai kepada kita semua. Kelahirannya memberikan harapan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kelahiran Yesus memberikan sukacita tersendiri bagi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, tentang kematiannya. Alkitab mengatakan Yesus datang harus mati. Kematiannya mengalahkan dosa. Kematiannya mengalahkan kematian, mengalahkan maut, mengalahkan iblis dan kekuatan bahkan pengaruh dan kuasanya. Kematiannya, melalui kematiannya membuka jalan bagi kita kepada Bapa di surga. Lewat peristiwa kematian, tabir bait suci terbelah dua. Tabir yang merupakan pemisah antara ruang kudus dan ruangan maha kudus.
antara jemaat, antara umat dengan Bapa di surga. Melalui kematian Kristus, Dia mempersatukan kita kembali. Yang ketiga tentang kebangkitannya. Kebangkitannya memberikan kepastian, memberikan jaminan kepada kita tentang surganya bagi setiap kita yang percaya. Di dalam firman Tuhan mengatakan, Yohanes pasal 14 ayat 1-3, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah jaminan, kepastian bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat tentang kenaikannya. Beberapa hari yang lalu kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikannya memberikan janji yang pernah Dia ucapkan. Apa janji yang diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua? Yaitu Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita yang percaya. Nah, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, kita akan melihat dan membaca di sana apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Apa yang Tuhan ucapkan kepada murid-muridnya tentang janji yang pernah Dia ucapkan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, janji yang Tuhan Yesus pernah ucapkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, yaitu apa? Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa itu? Yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran, Roh Kudus bagi kita yang percaya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat peristiwa tentang kenaikannya, Dia memberikan janjinya, Dia menepati janjinya kepada murid-muridnya, ya, kepada kita semua tentang Roh Kudus yang Dia curahkan bagi kita. Peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam Alkitab, baik di dalam Lukas, di dalam Injil Yohanes, dalam Kisah Rasul, di sana dikatakan Tuhan memberikan janjinya kepada kita semua. Dia akan memberikan Roh Kudusnya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 yang ke-8 mengatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus itu akan memampukan kita melewati setiap hari hidup kita. Kita tahu bahwa dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia penuh dengan pergumulan, dunia penuh dengan air mata, dunia yang penuh dengan penderitaan, dunia penuh dengan lembah kegelaman, dunia yang penuh dengan tangisan, di mana kita bisa melihat sekarang, kita bisa merasakan keadaan situasi dunia yang begitu menakutkan secara manusia. Dan Roh Kuduslah yang memberikan jaminan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan, menyertai setiap langkah hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut menjalani kehidupan, karena kita percaya Allah Immanuel menyertai kehidupan kita semua. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang kelima tentang kedatangannya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus tentang peristiwa kedatangan? Yang pertama, kita melihat Yesus datang sebagai hakim yang adil. Sebagai hakim tentunya ada tugas yang Dia kerjakan. Yang pertama, Dia menghukum iblis yang berkuasa atas dosa dan kematian. Jadi sebagai hakim yang adil, Dia menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya. Dia menghukum iblis yang berkuasa dunia atas dosa, atas kematian. Yang kedua, Dia memberikan kebahagiaan atau upah
atau setiap umatnya yang tetap percaya dan selalu setia sampai pada akhirnya. Yang pertama, sebagai hakim yang adil, dia akan menghukum setiap kejahatan yang kita lakukan. Dia menghukum iblis yang berkuasa atas dosa dan kematian. Dan dia juga menghukum atas segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 mengatakan, satu kali manusia mati, ditetapkan untuk mati, dan sesudah itu dia akan dihakimi. Jadi itulah tugas sebagai seorang hakim yang adil. Kristus datang memberikan keadilannya buat kita semua. Dia menghukum atas setiap kejahatan dan memberikan berkat, kemenangan, keadilannya bagi setiap kita yang mau tetap percaya dan setia sampai pada akhirnya. Nah, kalau kita mau belajar tentang hari ini tentang peran serta Roh Kudus, kita sedang memperingati hari kenakan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Dalam beberapa hari lagi kita juga akan memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Peran serta Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Kita akan simak baik-baik peran serta Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya. Yang pertama, dia menyertai kita. Inilah peranan Roh Kudus yang pertama. Dia akan menyertai kita. Di dalam ayat yang ke-18 dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dia mendampingi kita. Dia menyertai kita. Inilah peran Roh Kudus bagi kita sebagai orang yang percaya, menyertai kita. Ya, yang kedua, dia menolong kita. Dia menolong, dia membimbing setiap langkah kita. Ada lagu mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Inilah peran Roh Kudus. Dia menyertai, dia membimbing, dia menolong kita. Yang ketiga, dia memberikan penghiburan di saat kita sedang susah. Dia akan memberikan damai sejahtera di saat kita sedang bimbang. Keadaan dunia membuat kita takut, keadaan dunia membuat kita bimbang, keadaan dunia membuat kita panik. Tetapi Roh Kudus datang memberikan penghiburan, memberikan damainya kepada kita semua. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, peran Roh Kudus yang keempat adalah menginsapkan atau menyadarkan kita tentang adanya dosa, kematian, hukuman, dan hidup yang kekal. Ya, dosa dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kematian, seperti yang saya sudah katakan tadi dalam Ibrani pasal 9:27. Satu kali manusia ditetapkan mati, dan sesudah itu dihakimi. Jadi kematian itu adalah hal yang pasti. Setiap orang akan mengalami peristiwa yang namanya kematian. Kematian tidak pernah mengenal waktu dan kapanpun. Kepada siapapun, dimanapun, dan di situasi apapun. Kematian akan datang jika itu sudah tiba waktunya. Yang ketiga, dikatakan Roh Kudus menginsapkan, menyadarkan kita tentang adanya penghukuman. Ya, menghukum setiap segala bentuk kejahatan yang kita lakukan. Dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, akhir kata dari segala yang dengar ialah takutlah akan Allah dan berbuatlah yang baik, karena Allah akan membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku atas setiap kita, baik itu baik maupun jahat. Dalam Pengkhotbah pasal 12:14 di sana dicatat. Yang ketiga dikatakan, peran Roh Kudus menginsapkan, menyadarkan kita tentang hidup yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan, hidup kekal bukan berarti hanya surga, tapi hidup kekal itu juga di neraka. Jadi surga atau neraka itu ditetapkan pada saat kita hidup. Kitalah yang menentukan surga atau neraka. Kitalah yang memilih hidup kekal di surga atau di neraka. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan menyadarkan kepada kita, Tuhan menginsapkan kita tentang peran Roh Kudus. Dia menyadarkan kita tentang adanya dosa, kematian, penghukuman, dan hidup yang kekal. Itulah sebabnya bagi kita yang percaya kepada Tuhan, mari libatkan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pelayanan kita dimanapun kita berada. Saya ulangi sekali lagi, peranan Roh Kudus sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama menyertai kita, yang kedua menolong dan membimbing kita,
Yang ketiga, menghibur, memberikan rasa damai, rasa aman dalam hidup kita. Yang keempat, menginsapkan atau menyadarkan kita tentang adanya dosa, kematian, penghukuman, dan hidup yang kekal. Saudara, kitalah yang menentukan hidup kekal, surga atau neraka. Mari libatkan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan kebaikannya. Kita melihat penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib dan sempurna. Itu akan nyata bagi kita. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik untuk kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa secara khusus buat keadaan bangsa dan negara kami, kota kami yang kami cintai, tempat di mana kami tinggal. Tuhan berkati, limpahi dengan anugerah kasih-Mu Tuhan. Memberkati masyarakat, penduduk yang ada di negara kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati mereka dengan anugerah kasih Tuhan. Khususnya di momen Lebaran ini ya Tuhan, di mana umat muslim sedang merayakan suasana Lebaran, sukacita yang melimpah. Bila mereka juga di dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri mereka juga tetap menjalankan berdasarkan apa yang Tuhan tetapkan. Mereka tetap juga menjaga kesehatan mereka. Mereka bisa hidup dalam disiplin rohani. Mereka tetap menjaga pola hidup mereka, pola pikir mereka, khususnya di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Mereka benar-benar bisa menjaga hidup mereka tetap sehat dan kuat, sehingga mereka tetap sehat dalam menjalani kehidupan dan merayakan hari kemenangan mereka. Kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa kami, pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh jajaran yang ada, kepala-kepala daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, dan RW. Tuhan berkati. Pemimpin-pemimpin agama juga Tuhan memberkati, biar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Kami juga berdoa buat ketiga angkatan bersenjata, baik angkatan darat, laut, dan udara. Demikian juga kepolisian. Tuhan berkati. Engkau memberkati juga aparat keamanan penegak hukum. Tuhan berkati mereka semua, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sukacita, dengan berkat yang melimpah. Kami juga tetap berdoa ya Tuhan, buat para medis, tim medis yang terus berjuang dan bekerja, yang berada di garda depan, berada di garis depan. Tuhan berkati mereka semua, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Kami merindukan mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan yang melimpah, kesabaran dan ketabahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami tahu mereka dalam menjalankan tugas begitu berat. Dalam menjalankan tugas mereka mengalami berbagai macam pergumulan. Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan, supaya mereka benar-benar menjalankan tugas dengan sukacita yang melimpah yang datang dari Tuhan. Umat Kristen dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Gereja-gereja Tuhan, persatukan kami dengan kasih Tuhan, sehingga kami dapat menikmati, merasakan sukacita yang melimpah di momen-momen, suasana, dan situasi keadaan sekalipun, apapun yang sedang terjadi. Tuhan selalu menyertai langkah hidup kami. Roh Kudus, berikan kekuatan, kemenangan buat kami semua. Mampukan kami melewati setiap hari hidup kami, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa, Tuhan Yesus, biarlah bangsa kami, kota kami, negara kami tetap dalam hati-Mu, tetap dalam kasih-Mu, tetap dalam naungan-Mu. Roh Kudus, Engkaulah penolong kami. Roh Kudus, Engkaulah penghibur kami. Kuatkan dan teguhkan kami, mampukan kami melewati setiap hari hidup kami, melangkah bersama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, umat yang percaya dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Baik yang ada di rumah maupun mereka dalam perjalanan lewat darat, laut, dan udara, Tuhan berkati mereka dengan anugerah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu yang akan kami lewati, Tuhan bersama dengan kami. Tuhan bersama dengan umat-Mu, Tuhan bersama dengan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sertai langkah kami, dan jangan biarkan berjalan sendiri, tetapi Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami menjalani setiap hari hidup kami, melewati setiap hari hidup kami, melangkah bersama dengan Tuhan dengan penuh kepastian. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Kami berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kuatkan lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, memberikan kemenangan buat mereka yang menghadapi jalan buntu, memberikan kemenangan buat mereka yang dalam hidup dalam pergumulan. Berikan kepada mereka kekuatan, kemenangan iman, supaya melewati hari hidup mereka, mereka tetap melangkah dengan penuh kepastian di dalam Tuhan. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, damai, dan sejahtera Roh Kudus, kiranya tetap tinggal dan menyertai kehidupan kita semua, menyertai kehidupan kami Bapa, mulai hari bahkan sampai seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa dan syukur kami. Kami terima anugerah-Mu, kami terima mujizat-Mu, kami terima berkat-Mu seutuhnya bagi kami, atas tubuh, jiwa, dan roh kami, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera, sampai jumpa di hari yang mendatang. Jadikan hari ini sebagai hari yang penuh dengan pengharapan, kepastian, kemenangan, dan libatkan Roh Kudus selalu menyertai langkah hidup kita. Dan percayalah, Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.